Legenda Sasakala Gunung Tampomas. Dulu jauh sebelum jalur pendaki dipasang dan tenda-tenda mulai berserak di lerengnya, Gunung Tampomas punya nama lain, Gunung Gede, gunung yang lebat hutan, damai dan dianggap sebagai penjaga alam di utara Kerajaan Sumedang Larang. Semua berubah pada suatu pagi yang seharusnya tenang. Penduduk yang biasa bercocok tanam di kaki gunung melihat asap putih mulai mengepul dari puncak. Gunung Suci mimiti nyemburkeun amarahna. Gusti, tulungan, geus bitu. Pertama hanya seperti kabut tipis, namun semakin hari menjadi tebal dan pekat. Lalu kemudian bumi berguncang, gempa mengguncang tanah. Bumi terus-terusan oyak. Bergema ke seluruh penjuru kerajaan. Penduduk yang semula mengira ini hanya hal kecil kini menyaksikan lahar panas mengalir lurus ke sawah-sawah subur mereka. Raja muda yang bijaksana, pemimpin yang selalu dicintai rakyatnya, menatap dari tirai istana dengan kecemasan yang mengoyak hatinya. Beliau tahu ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ini bencana yang bisa menghancurkan kerajaan dan orang-orang yang ia cintai. Lalu tanpa ragu, sang raja memutuskan melakukan semedi, menyendiri, menyelami batin dan mendengarkan suara di luar logika biasa. Hari berganti malam, hari berganti lagi, keheningan itu berat. Di tengah gelap, raja mendengar suara bisikan halus, seolah dari suara yang jauh, namun menembus langsung di tulang sumsum. Lemparkan keris emas pusaka. Dan tiba-tiba setelah mendengar itu, raja jatuh pingsan. Prajurit kaget, lalu mengguncangnya. Tak percaya bagaimana raja kuat tiba-tiba tak sadarkan diri setelah berhari-hari bersemedi sendirian. Tapi ketika raja sadar dan mengulang pesan itu, rencana tak bisa lagi dihentikan. Tanpa menunggu bala tentara, tanpa rombongan besar, raja itu cepat-cepat menunggang kuda, membawa keris emas yang telah menjadi simbol kehormatan dan pelindung kerajaan. Karaton geus katukang. Lalampahan ieu dimimitian, sanajan sorangan, demi kahirupan rahaya. Perjalanan ke puncak bukan tanpa rintangan. Kabutnya, medannya yang terjal, dan suara gemuruh di bawah kaki seakan menguji setiap langkahnya. Puncak Gunung Gede, tempat lahar masih bergolak menyambutnya seperti neraka yang terlepas. Dengan tangan yang bergetar tapi tekad yang tak goyah, sang raja membalikan keris itu, lambang kemuliaan, lambang pelindung, dan melemparkannya ke dalam kawah yang mengamuk. Ku asma karuhun urang, kuring nangtung di ieu tempat suci. Sejabakti nepi ka akhir. Sesaat setelah keris emas itu jatuh, semuanya berubah. Letusan reda, suara gemuruh berubah menjadi hening. Angin membawa udara sejuk, asap putih memudar, dan cahaya mentari kembali menembus awan. Gunung yang sebelumnya marah kini seolah tertidur damai, dan orang-orang dari kejauhan menyaksikan perubahan itu dengan keterkejutan bercampur haru. Menyaksikan gunung yang tadinya mau meletus tiba-tiba reda dan tidak jadi meletusnya. Berganti suasana alam yang indah, lalu terbangnya burung-burung seolah gembira bersama rakyat yang juga ikut bahagia. Berterima kasih kepada sang pangeran yang baru kembali dari gunung naik kuda dengan mengucap terima kasih dan menundukkan kepala. Hatur nuhun Gusti. Kami bersyukur pisan. Rakyat ngahaturkeun nuhun ka pangeran. Untuk menghormati segala kejadian luar biasa itu, tentang keberanian, tentang pengorbanan dan peran sebuah simbol, Gunung Gede kemudian dinamai sebagai Gunung Tampomas. Dari kata tampo yang berarti menerima dan emas sebagai penghormatan atas keris yang telah menyelamatkan mereka. Legenda ini tak sekedar cerita tentang bencana dan keajaiban. Di baliknya tersembunyi pelajaran tentang kepemimpinan sejati yang siap mengorbankan sesuatu yang berharga demi keselamatan banyak orang. Keberanian menghadapi ketakutan. Raja tidak lari ketika bencana datang. Simbol dan makna yang lebih besar. Bukan sekedar emas, tetapi apa yang emas wakili. Harapan dan perlindungan.
Gusti nu Maha Suci. Amit ampunnya paralun ka Gusti nu Maha Suci. Neda pangjiat pangraksa para abdi-abdi seni sejaga warlatan titris waris lini ngematkeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek ngurung tujuh ngarayap ka pajajaran bolan hayang kurang anting padung dengan cengkusigna ancikan Prabu Siliwangi luhur badi pajajaran pangauban siwi nu gelar di tatar Sunda muga nyebarkeun wangi